Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat linguna latai salam sujud karendam malempang. Nah, kawan parisemandiai yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan, sekarang saya lagi mau bahas masalah balian dengan Basir Rabiadi. Jadi mungkin banyak orang yang bertanya atau banyak orang yang mengatakan kok ada apa sih kayak macam ritual yang sangat aneh bagi orang yang masih belum mengenal dengan adat ritual balian seperti yang kita lakukan oleh Dayak Ngaju seperti itu. Nah, ini sekarang saya lagi bersama Basir Rabiadi. Basir Rabiadi ini adalah om saya juga. Jadi dia sesuatu yang gimana ya? Kalau kami mengatakan seperti pemuka agama, bisa juga dikatakan sebagai pemuka agama untuk orang Kaharingan yang biasanya untuk melakukan ritual-ritual yang sangat sakral. Seperti macam orang ada acara orang meninggal atau orang tiwah atau macam orang mau berhajat atau orang mau bayar najar, itu semua biasanya kita harus memakai namanya basir seperti pemuka agama buat orang beragama Kaharingan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang balian. Seperti yang ditanyakan tadi bahwa basir itu apa yang dimaksud dengan basir. Basir merupakan sebutan gelar seorang rohaniawan dalam agama Hindu, khususnya Hindu Kaharingan. Balian ini pun digunakan dilaksanakan pada beberapa upacara yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun salah satunya seperti yang Nyai Dewi laksanakan ini bukan hal asing di kalangan masyarakat Dayak Ngaju, khususnya umat Hindu Kaharingan. Dan juga saya tambahkan, kalau orang di Dayak Ngaju itu, mau dia beragama Muslim, mau dia beragama Kristen, mau dia beragama Kaharingan, kalau dia lagi melakukan adat, ini kan adat ya, ini adat suku Dayak Ngaju ya, Om Rabedia. Jadi biasanya kita bisa melakukan dengan ritual ini gitu loh, tidak melihat dari agama ya. Seperti saya kan saya Muslim, tapi saya tetap melakukan ritual adat seperti ini gitu loh. Karena inilah permasalahan yang sering terjadi dalam kalangan kehidupan masyarakat Dayak. Iya. Nah, jadi upacara balian yang dipimpin oleh basir, beberapa orang basir yang merupakan rohaniawan Hindu. Tentunya ritual balian itu adalah hanya ritual milik umat Hindu saja sebenarnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, bahwa agama Hindu Kaharingan dan adat istiadat itu tidak bisa terpisahkan. Dia melekat jadi satu, karena sumber dari adat istiadat itu berakar dari keyakinan Hindu Kaharingan, keyakinan Kaharingan. Kaharingan ini merupakan keyakinan leluhur suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang turun-temurun dilaksanakan, diyakini, dipercaya dan diaplikasikan dalam kehidupan. Karena seiring perkembangan zaman, Kaharingan ini tidak memiliki ruang dalam hal pemerintahan, misalnya dalam hal segi legalitas hukum. Maka oleh sebab itulah Kaharingan itu berintegrasi dengan Hindu. Sama kayak saya kan saya berhajat. Jadi kayak saya berhajat ya, bernazar, kayak berhajat itu kayak nazar. Jadi kayak saya yang bernazar seperti ini ya, tidak diharuskan juga untuk balian ya Om ya. Jadi tidak diharuskan, tapi kalau untuk ritual yang besar, untuk memang acara Kaharingan ya memang harus diwajibkan balian. Kalau kayak saya bernazar atau kita berhajat itu tergantung dari niat hati kita pertama kali. Kayak saya berniat saya mau melakukan ritual ini kepada sahur parapah dengan melaksanakan dengan acara adat saya seperti ini gitu. Makanya saya melakukan seperti itu. Jadi takutnya sahabat-sahabat berpikir, oh susah nih nanti kalau mau ritual hajat dengan orang Dayak caranya sangat besar. Tidak, seperti Om saya mengatakan hanya dengan telur pun bisa, hanya dengan apapun bisa. Tapi karena saya punya hajat sendiri, punya niat sendiri, saya melakukan ritual yang besar karena mungkin permintaan saya juga lumayan besar, bukan permintaan ya. Macam saya pengen minta diberkati, pengen dijaga umur panjang, sehat seperti itu kepada para leluhur untuk menjaga saya seperti itu. Kemarin ada yang menarik ya, setiap kan ada ketika basir ini mulai menabuh gendang dan membaca mantra tuh, nah itu didatangi lah ya, itu mereka yang
hadir untuk menyampaikan sesuatu atau? Iya, kayak gini. Saya juga gimana ya? Saat para basir ini melakukan lantunan mantra, saya itu merasa sangat senang. Saya bisa mengerti arti kata-kata satu, kayak macam apa ya? Kayak ada macam bahagia di perasaan saya. Setelah itu saya merasa badan saya mulai panas, kepala saya mulai agak besar, telinga saya mulai mendengung. Itu udah saya merasa sesuatu hal yang aneh. Saya itu saya udah nggak mengerti apa yang saya lakukan, apa yang saya inikan. Jadi karena setiap kali basir melantunkan itu, para basir memanggil yang saya kayak sahur perapa yang memang dekat dengan saya ya Om ya, itu dipanggil sama para basir ya, makanya mereka memang sudah hadir seperti itu yang terjadi biasanya seperti itu. Om, dari penjelasannya memang seperti itu bahwa ketika basir itu mengundang memanggil dan itu hadirnya ke yang memang punya seperti hajat itu gitu. karena memang mantra-mantra yang diucapkan para basir pada saat balian itu semuanya mantra-mantra suci untuk mengundang, mempersembahkan, untuk menyampaikan doa-doa. Itu semata-mata doa mantra yang diucapkan basir pada saat upacara balian. Kenapa menggunakan balian? Sebenarnya tidak usah tanpa menggunakan balian juga pun bisa, dengan menggunakan tabur beras, dengan kita berbicara seperti ini juga bisa, akan tetapi nuansanya beda. Nah, itulah kekayaannya. Saya katakan tadi bahwa dalam upacara ini banyak nilai-nilai yang terkandung di situ. Salah satunya seni sakral. Dan balian pun tergantung dengan orangnya, sama seperti penyanyi, seniman, artis. Jika si basir ini, para basir ini pun ya suaranya anggaplah pas-pasan, suaranya serak, suaranya parau, suaranya sumbang dan sebagainya, ya saya kira, dan pukulan ketambung itu juga tidak serentak, dan irama lagunya tidak sesuai, ada yang salah ucapan, juga akan menimbulkan pendengaran kita mendengar tidak akan mendengar dengan baik sebenarnya. Ya, kemarin juga ada beberapa visual yang menarik, termasuk di si bedak. Itu menceritakan tentang apa? Bedak itu sebenarnya dulu tidak menggunakan bedak yang dijual di pasaran. Dulu orang Dayak ada membuat macam pupur, bahasa Banjarnya, kalau bahasa Dayak itu kasai. Saya bisa. Kasai itu adalah bedak juga yang dibuat dari rendaman beras dicampur dengan ramuan-ramuan tradisional yang gunanya untuk menjaga perawatan kulit ala Dayak zaman dulunya. Itu yang digunakan. Kenapa itu dioleskan pada saat upacara kemarin? Itu sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bahagia, rasa senang, yang di dalamnya untuk merekatkan kekerabatan antara keluarga dan satu dengan yang lain. Bahkan itu bukan semacam mengotori wajah atau muka yang lainnya, tidak seperti itu. Itu ungkapan rasa syukur, rasa gembira, rasa bahagia. Kalau upacara kematian tidak pernah dilaksanakan ada bedak-bedak, ada oles-oles sebagainya. Itu pupur itu adalah simbol rasa bahagia. Dan itu juga yang dilakukan sebaliknya ke basir-basir yang iya, karena saya gini, kenapa saya memberi bedak, kenapa saya membedakkan mereka, karena saya mengikat di tangan mereka, kayak macam rasa ucapan syukur saya merasa bahagia betul, atau saya atas doa para basir menyampaikan apa hajat saya atau niat saya kepada para leluhur saya. Jadi saya rasa kebahagiaan itu yang ada, makanya kita saling membalas untuk memberi bedak seperti itu. Kenapa diikatkan uang, diikatkan emas, perak dan sebagainya itu? Ya itulah karena mantram yang diucapkan basir itu bukan mantram sembarangan, mantram, dan itu jika tidak ada syaratnya akan berdampak bagi si basir yang melaksanakan upacara tersebut. Ya, dari semua rangkaian panjang ini, bagaimana Rabi Adi melihat apakah hajat ini sudah sesuai atau mungkin para malaikat, para dewa mengabulkan? Bagaimana Rabi Adi melihat semua rangkaian panjang ini? Untuk hal demikian tersebut, kita manusia hanya bisa berdoa, Berikhtiar. bisa berharap,
Karena ritual yang kita laksanakan ini sesuai dengan aturan main. Aturan main yang turun-turun, tidak diada-adakan, tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat, tetapi ada tuntunan dari leluhur, dari para guru-guru terdahulu kami menyatakan bahwa ritual ini ya, ini syaratnya, ini mantranya. Masalah dikabulkan atau tidak ya kita optimis akan pasti dikabulkan dan sudah banyak terbukti. Meskipun tidak semuanya permintaan kita, jika memang kita semua apa yang kita minta semua terkabulkan, artinya kita yang mengendalikan Yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu apakah itu akan terjadi. Yang pasti kita optimis, kita sehat. Kalau kita sehat, rezeki kita pasti banyak. Meskipun sehat, meskipun panjang umur, kalau tidak sehat, itu sebaliknya. Artinya sehat, panjang umur, murah rezeki. Artinya semua akan berjalan dengan lancar. Karena kita yakin bahwa sahur para dewa leluhur ini, jika memang dia memang sangat erat kaitannya, sangat dekat dengan manusia, dia akan selalu menjaga, melindungi dari mara bahaya, dari hal-hal apapun yang semestinya harus terjadi, itu pasti akan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu kami rasakan sebagai seorang basir, sebagai orang Kaharingan, orang Dayak yang memang yakin, dan itulah keyakinan leluhur kami. Leluhur kita orang Dayak atau dimanapun, saya kira banyak yang panjang umurnya. Siapa yang panjang umur ini ya karena inilah yang menjaga. Nah, ada sahur. Betul. Ya. Ini sebagai orang yang menjalani langsung dari awal sampai akhir, gimana nih bedanya dari hari pertama datang ke Palangkaraya sampai hari ini? Ada rasa lega, puas atau bagaimana? Kalau saya sih merasa lega. Kedua lagi ya, kita merasa, kalau saya pribadi, karena saya melakukan ini bukan hanya sekali, sudah berulang-ulang saya melakukan seperti ini. Jadi saya merasa ya, kalau saya sudah melakukan ini, saya merasakan suatu doa yang dilantunkan oleh para basir itu, saya merasakan tuh kayaknya para sahur atau para pasah petahu mendengar gitu loh, apa yang saya harapkan, yang saya inginkan. Biasanya itu seperti itu. Makanya saya bilang kalau saya melakukan ritual seperti ini, ritual yang bagi saya sangat besar gitu loh. Ini puncak paling besar buat kita biasanya kalau saya melakukan ritual seperti itu. Jadi yang saya dapat makna ya, karena setiap kali saya melakukan ritual seperti ini, saya selalu mendapat anugerah dari para leluhur, itu yang saya rasakan seperti itu. Oke, sahabat-sahabat saya, sekian dulu cerita saya tentang Balian, karena pas posisi saya lagi melakukan acara kemarin beberapa hari yang lalu dan dilaksanakan oleh Basir Upuk Om Rabiadi, dia basirnya. Jadi saya berterima kasih juga sama Om Rabiadi udah bantuin saya dari awal sampai terakhir acara saya, dan dia juga mau meluangkan waktunya lagi untuk bersama saya di YouTube. Terima kasih sahabat saya, jangan lupa subscribe YouTube saya Nyai Dewi Rantian Intan, dan juga subscribe YouTube-nya Om Rabiadi. Kalau mau tahu tentang ritual adat apa, dia punya YouTube dia sendiri, namanya Rabiadi. Terima kasih banyak sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.